Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Anggreni Ginting, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear berganda. Adapun nama-nama dari kelompok 3 yaitu yang pertama Anika Asriyah, yang kedua Della Dwi Susilowati, yang ketiga Mia Anggreni Ginting, yang keempat Naura Nuraini, dan yang kelima Tia Ajahra Oktaviani. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat Y. Berikut ini merupakan data yang berjudul pengaruh harga ayam potong dan pendapatan terhadap permintaan di Kecamatan Kosambi pada bulan November sampai bulan Desember tahun 2022. Dengan variabel X1 harga ayam potong, variabel X2 pendapatan, variabel Y permintaan. Terdapat 10 data, yaitu N-nya merupakan 10, sigma X1-nya 255, sigma X2-nya 25.560, dan sigma Y-nya 697. Yang pertama, kita akan mencari X1 kuadrat, yaitu dengan cara mengkuadratkan variabel X1. Kita ambil dari data yang pertama, yaitu 25 kita kuadratkan dan mendapatkan hasil 625. Begitu juga cara mencarinya sampai N yang ke-10. Yang kedua, kita akan mencari X2 kuadrat, yaitu dengan cara mengkuadratkan X2-nya. Kita ambil dari data yang pertama, yaitu 2084, kita kuadratkan dan akan mendapatkan hasil 4.343.056. Begitu juga cara mencarinya hingga N yang ke-10. Yang ketiga, kita akan mencari Y kuadrat, yaitu dengan cara mengkuadratkan variabel Y. Dari data yang pertama, yaitu 50, kita kuadratkan dan akan mendapatkan hasil 2500. Begitu juga cara mencarinya hingga N yang ke-10. Yang keempat, kita akan mencari X1Y, yaitu dengan cara variabel X1 dikalikan dengan variabel Y. Kita ambil dari data yang pertama, yaitu 25 dikali dengan 50. Akan mendapatkan hasil 1250. Begitu juga cara mencarinya sampai N yang ke-10. Yang kelima, kita akan mencari X2Y dengan cara X2 kita kalikan dengan variabel Y. Yaitu kita ambil dari data yang pertama, yaitu 2084 dikali dengan 50 akan menghasilkan 104.200. Begitu juga caranya untuk mencari dari N2 sampai N yang ke-10. Nah, selanjutnya yaitu hubungan simultan. Pertama-tama kita harus mencari persamaan regresinya. Adapun rumus dari persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Untuk mencari nilai dari A, B1 dan B2, kita harus mencari nilai dari A, B, C, D, E, dan nilai F. Pertama-tama kita akan mencari nilai dari A, yaitu dengan rumus N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 sigma Y, di mana N-nya adalah 10 dikali 17.843 dikurang 255
dikali 697. Dan adapun hasilnya yaitu 695. Kemudian kita akan mencari nilai dari B dengan rumus N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Adapun N-nya adalah 10 dikali 70.645.106 dikurang 25.560 kuadrat. Adapun hasilnya adalah 53.137.460, di mana E-nya adalah 25 dikali B yaitu 53.137.460 dikurang C kuadrat yaitu 9.800 kuadrat. Adapun hasilnya adalah 1.232.396.500. Setelah mendapatkan nilai A sampai nilai F, sekarang kita mencari nilai B1 dengan rumus AB dikurang CD per F, di mana hasilnya adalah 20,78, dan kita mencari B2 dengan rumus DE dikurang AC per F, di mana hasilnya ada 0,018. Kemudian kita mencari nilai A dengan rumus sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 sigma X2 per N. Adapun hasilnya adalah minus 505,9. Setelah mendapatkan semua hasilnya, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Kita masukkan ke persamaan, Y sama dengan minus 505,9 ditambah 20,78X1 ditambah 0,017X2. 2B koefisien determinasi. Adapun rumusnya yaitu R² atau R kuadrat sama dengan N buka kurung A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 tutup kurung dikurang sigma Y yang dikuadratkan per N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Adapun hasil dari R²-nya yaitu 0,302. Jadi, harga dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 30,2%, sedangkan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga adalah koefisien korelasi. Rumusnya adalah R sama dengan akar dari R kuadrat ataupun akar dari determinasi. Maka R adalah akar dari 0,302 dan hasilnya adalah 0,549. Jadi, koefisien korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan ayam potong pun akan naik. Selanjutnya yaitu B hubungan parsial. 1B regresi. Rumusnya sama seperti yang tadi sudah kita cari, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Langsung kita masukkan ke persamaannya, yaitu minus 505,966 ditambah 20,780X1 ditambah 0,018X2. 2B koefisien korelasi. Adapun korelasi X1 terhadap Y dengan persamaan N
dikali sigma YX1 dikurang sigma Y dikali sigma X1 per akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan dikali N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 yang dikuadratkan. Kita masukkan angkanya yaitu 10 dikali 17.843 dikurang 697 dikali 256 per akar dari 10 dikali 697 kuadrat dikurang 60.195 dikali 10 dikali 256 kuadrat dikurang 6.505. Maka hasil dari X1 terhadap Y adalah 0,4078. Kesimpulannya yaitu koefisien korelasi harga terhadap permintaan merupakan korelasi positif lemah. Artinya jika harga naik maka permintaan pun akan ikut naik. Yang kedua yaitu korelasi antara X2 terhadap Y. Adapun persamaannya yaitu N dikali sigma YX2 dikurang sigma Y dikali sigma X2 per akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan kemudian dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Kita masukkan angkanya yaitu 10 dikali 1.897.054 dikurang 697 dikali 25.560 per akar dari 10 dikali 697 kuadrat dikurang 60.195 dikali 10 dikali 25.560 kuadrat dikurang 70.645.106. Maka X2 terhadap Y-nya adalah 0,4650. Kesimpulannya yaitu koefisien korelasi pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif lemah. Artinya jika pendapatan naik maka permintaan pun akan naik. Yang ketiga yaitu korelasi antara X1 terhadap X2. Adapun persamaannya adalah N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 yang dikuadratkan kemudian dikali 10 dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Kita masukkan angkanya yaitu 10 dikali 652.760 dikurang 256 dikali 25.560 per akar dari 10 dikali 256 kuadrat dikurang 6.505 dikali 25.560 kuadrat dikurang 70.645.106. Adapun hasil dari korelasi X1 terhadap X2 yaitu 0,075145 yang artinya tidak ada korelasinya. 3B koefisien determinasi. Kita sudah mendapatkan R square-nya atau R kuadratnya, yaitu R kuadratnya sama dengan 0,302 dikalikan 100, jadi hasilnya adalah 30,2%. Kesimpulannya, jadi harga dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 30,2%, sedangkan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut ini merupakan hasil dari output SPSS. Yang pertama adalah metode enter. Berdasarkan hasil output SPSS, terdapat variabel dependent. Permintaan
Variabel independennya adalah harga dan pendapatan. Jadi semua variabel dimasukkan dan metode yang digunakan adalah enter. Yang kedua yaitu persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output SPSS di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan minus 505,966 ditambah 20,780 X1 ditambah 0,018 X2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A. Angka konstan pada unstandardized coefficient dalam penelitian. Yang ketiga yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikansi akan berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa, yaitu alfanya biasanya 0,05, dan tidak akan berpengaruh jika nilai signifikansi lebih besar daripada alfa atau lebih besar dari 0,05. Dapat dilakukan pada dua hubungan, yaitu yang pertama pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terhadap Y, HO tidak ada pengaruh harga terhadap permintaan. HA ada pengaruh harga terhadap permintaan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui hipotesis nilai signifikansi sebesar 0,383, maka hipotesis tersebut tidak berpengaruh karena nilai signifikansi sebesar 0,383 lebih besar daripada 0,05. Hal ini membuktikan HO ditolak, artinya tidak ada pengaruh harga terhadap permintaan. Yang kedua itu pengujian parsial X2 terhadap Y. Tidak ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah HO, dan HA adalah ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui hipotesis nilai signifikansi sebesar 0,281, maka hipotesis tersebut tidak berpengaruh karena nilai signifikansi sebesar 0,281 lebih besar daripada 0,05. Hal ini membuktikan HO ditolak, artinya tidak ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Selanjutnya kita membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, dan tidak berpengaruh jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pengaruh harga terhadap permintaan. Berdasarkan hasil output diketahui nilai T hitung sebesar 0,930 jika dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,306, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh terhadap permintaan. Yang kedua yaitu pengaruh pendapatan terhadap permintaan. Berdasarkan hasil output, diketahui nilai T hitung sebesar 1,169 jika dibandingkan dengan nilai T tabel sebesar 2,306, maka T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap permintaan. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO tidak ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan. HA ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan. Kemudian kita membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alfa. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikansi akan berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil daripada alfa atau lebih kecil dari 0,05.
dan tidak akan berpengaruh jika nilai signifikansi lebih besar daripada alfa atau lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil output diketahui hipotesis nilai signifikansi sebesar 0,283. Maka hipotesis tersebut tidak berpengaruh karena nilai signifikansi sebesar 0,283 lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F akan berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar atau sama dengan dari F tabel dan tidak akan berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Berdasarkan hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1,518 jika dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 4,74, maka F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen atau harga dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau permintaan. Yang keempat yaitu koefisien korelasi. Berdasarkan hasil output tersebut dapat diketahui bahwa korelasi antara harga minyak dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif sedang. Dapat disimpulkan bahwa jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan minyak pun akan naik. Yang kelima yaitu analisis koefisien determinasi. Dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R square-nya sebesar 0,302. Artinya kontribusi harga atau variabel X1 dan pendapatan variabel X2 terhadap permintaan yaitu variabel Y sebesar 55%, sedangkan sisanya 45% permintaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.